12 Maret 2020, WHO itu nyatain kalau virus corona ini udah termasuk golongan pandemi. Artinya penyakit baru ini udah menyebar ke seluruh dunia melampaui batas. Orang yang terinfeksi virus corona ini menyebarkan virus ke orang sehat ketika mereka bersin atau batuk. Tetesan tersebut nanti kan hinggap di benda atau permukaan. Orang sehat yang menyentuh benda tersebut, apabila ia menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka dia juga berpotensi untuk terinfeksi. Virus ini juga menyebar ketika dihirup, pada saat berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus corona. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi virus corona mengalami gejala yang mirip dengan flu. Ada 3 gejala khas pada virus ini, antara lain demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Dan juga disertai nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Pada kasus yang lebih parah, akibatnya itu seperti pneumonia atau infeksi paru yang berat. Kasus virus corona pertama di Indonesia itu terjadi di Depok, 2 Maret 2020. Dua perempuan warga negara Indonesia yang berumur 64 dan 31 tahun itu terjangkit virus corona dari seorang warga Jepang saat mereka itu ikut acara klub dansa. Warga Jepang itu terdeteksi corona di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Kalau kita lihat dari data statistik, di sini kita bisa lihat kalau virus ini sudah menjangkit 424.000 pasien, sedangkan yang sembuh itu udah sebanyak 109.000. Untuk kematiannya itu sekitaran 18.000. Dengan kematian terbesar itu ada pada di negara Italia, sekitar 6.820-an. Dan kalian bisa lihat di sini negara yang paling banyak memiliki kasus virus corona ini, beberapa di antaranya itu Cina, Italia, Amerika Serikat, Spanyol, dan Jerman. Untuk Indonesia sendiri, total kasusnya itu sekitar 686, dengan total kematiannya itu sekitar 55, yang sembuh itu 30-an orang. Berikut beberapa tips untuk cegah virus corona. Yang pertama itu, cuci tangan secara teratur sebelum dan setelah makan. Kalau kalian kesulitan menemukan air dan sabun, kalian itu bisa pakai hand sanitizer. Habis itu, menggunakan masker dengan tipe N95. Masker ini walaupun kurang nyaman digunakan, tapi memang dirancang khusus untuk menyaring partikel bahaya di udara. Dan juga setelah menggunakan masker itu, hindari memegang bagian depan masker, karena di situ itu banyak kuman yang menempel. Setelah melepas masker itu, kalian harus cuci tangan pakai sabun agar tangan kalian itu bersih dari kuman. Habis itu, jaga daya tahan tubuh dengan cara konsumsi makanan sehat dan juga olahraga secara teratur, juga jangan merokok. Melakukan physical distance, artinya itu jangan berpergian dari rumah, apalagi ke tempat-tempat yang berpotensi untuk penyebaran virus. Yang terakhir itu hindari kontak dengan hewan, karena ada beberapa hewan itu yang menjadi sumber penyebaran virus corona. Bapak Jokowi sudah memesan obat corona, yaitu 2 juta obat Avigan dan 3 juta obat kloroquine. Avigan itu obat anti-influenza yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang pada tahun 2014. Dokter di Jepang itu udah mencoba menggunakannya untuk pasien corona. Setelah 4 hari, pasien yang mengonsumsi obat itu dinyatakan negatif dari corona.
Sedangkan yang nggak konsumsi obat itu butuh rata-rata 11 hari baru bisa dinyatakan negatif. Kloroquine itu sebenarnya adalah obat yang digunakan untuk mengobati pasien malaria. Tapi beberapa negara itu udah mencobanya terhadap pasien corona. Kloroquine sendiri sempat jadi kontroversi karena bisa berbahaya kalau digunakan selama 8 hari dengan dosis 500 mg. Bisa mengakibatkan overdosis karena obat yang satu ini termasuk obat keras. Belum ada vaksin atau obat yang bisa melawan virus corona ini. Pasien positif virus corona itu hanya bisa membaik apabila faktor imun tubuhnya kuat. Jadi teman-teman, semoga virus ini bisa segera selesai dan kalian itu sebaiknya kalau nggak berkepentingan tetap stay at home aja. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye.